Pagi ke malam, malam ke pagi, emergency stretcher digiring berasa nakes setiap menitnya. Dalam hati, aku berharap ini akan berlalu. Nyatanya malah berlalu lalang. Kalau begini sih, daripada dapat gelar dokter muda, aku lebih pantas dapat gelar mati muda saja. Di tengah padat dan ributnya koridor rumah sakit, tiba-tiba saja aku mendapati seorang wanita yang sedang kebingungan sambil menunjuk semua plang poli yang ia lewati. Bu, permisi. Ada perlu ke poli mana ya? Halo? Bu? Apakah wanita ini punya masalah di pendengarannya ya? Sampai memerlukan penanganan poli THT? Kalau begitu, aku akan membawanya ke Dokter Doyo, residenku dulu yang merupakan dokter spesialis THT. Wanita ini malah menarikku dan menunjuk pelang poli kesehatan gigi dan mulut. Rupanya pasienku toh. Mari masuk, Bu. Selama proses pemeriksaan, aku berkali-kali menyalakan pen lightku, mengecek permukaan oralnya, bahkan mengambil sampel salivanya. Akan tetapi, aku sama sekali tidak menemukan gejala penyakit apapun pada pasienku. Oral aman, bibir pun sehat, cuma kering karena dehidrasi ringan. Bu, apakah kalau digunakan untuk berbicara, tenggorokannya terasa sangat sakit? Tidak. Kalau begitu, coba deh Ibu bicara satu kata saja. Kalau begini, aku stres bukan kepayang. Andai ada pendamping pasien yang dapat memberikan aku clue. Tiba-tiba saja staf poliku masuk ke dalam ruangan. Seolah Dewi Fortuna mendengar doaku, ia membawa seseorang yang mengaku sebagai pendamping pasien. Hatiku mencelos, bahkan hancur sampai berkeping-keping. Setelah mendengar pernyataan dari pendamping pasien, ternyata pasienku ini baru saja mengonsumsi teh kemasan beberapa minggu yang lalu. Teh kemasan ini dibagikan oleh tetangganya. Sehingga setelah meminumnya, pasienku mengalami sakit batuk berdahak. Tapi setelah itu, muncul gosip bahwa tetangga yang membagikan minuman ini dengan sengaja memasukkan tenung atau santet ke dalam minumannya. Maka dari itu, pasienku ini memutuskan untuk berobat kepada dukun terlebih dahulu. Dan dukun inilah yang menyarankan pasienku untuk tidak berbicara atau membuka mulutnya selama beberapa minggu agar tenung atau santetnya hilang. Ibu sama sekali nggak kena tenung atau apapun itu kok. Batuk berdahak itu wajar apabila ibu mengkonsumsi gula lebih dari kadar yang biasanya. Hati-hati, ke depannya dimohon untuk waspada, karena ada juga diabetes yang perlu diwaspadai. Disinilah peran dokter diperlukan. Meskipun tiap harus desakan di koridor rumah sakit rasanya kaki berubah jadi jelly, tapi menyadarkan masyarakat bahwa pengobatan medis itu harus diutamakan daripada pengobatan alternatif lainnya adalah kewajiban kami. Masa sih zaman gini masih percaya sama dukun?